Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas pengembangan game, yaitu yang berjudul Syneth Hearings dan the ISRB. Nama kelompok 1 yaitu terdiri dari saya Muhammad Ilham Hidayatullah, NBI 14618001111, dan teman saya Lukman Muhammad Ilham 1461900 dan selanjutnya M Rizky Indra Kurniawan NBI 1461900 Rizal Prambudi 146190054 dan Ernest Patrolan NBI 1461900 dan slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Lukman Muhammad Ilham. Baik, terima kasih Mas Ilham. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Syneth Hearings and the ISRB. Sistem peringkat telah diadopsi secara universal oleh industri game, dan hampir semua komputer dan video game yang dijual di AS ini memiliki peringkat ISRB. Berdasarkan penelitian di atas yang dilakukan pada tahun 1994, sistem peringkat ISRB dibuat dengan dua bagian yang sama pentingnya. Yang pertama, simbol peringkat mudah diidentifikasi di bagian depan kemasan game yang menyarankan kelompok usia yang paling tepat untuk setiap game. Berikutnya, deskriptor konten ditemukan di bagian belakang dengan jelas menyatakan mengapa game menerima peringkat tertentu atau menunjukkan konten yang tidak menarik, yang mungkin menarik. Yang ketiga, terutama orang tua, informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan pembelian komputer dan video game yang berinformasi. Yang keempat, sistem peringkat ISRB dikembangkan setelah berkonsultasi dengan berbagai ahli, perkembangan anak, dan akademik. Dan yang terakhir adalah menganalisis sistem dengan perangkat lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, M. Rizky Indra Kurniawan. Sebelumnya saya akan melanjutkan dari materi. Melalui upaya ini, ISRB menemukan bahwa apa yang sebenarnya diinginkan orang tua dari sistem penilaian ini berdasarkan kasus sosial, dan jika tidak lebih penting informasi yang objektif dan terperinci tentang apa yang ada dalam game. Mereka disurvei setuju bahwa sistem peringkat harus menginformasikan dan menyarankan, bukan melarang, dan bahwa sistem peringkat tidak boleh mencoba mengukur insiden yang tidak menyenangkan, tetapi harus mencerminkan keseluruhan konten dan tujuan permainan. Di awal, sistem peringkat telah ditingkatkan, direvisi, dan diperbarui secara berkala untuk tidak hanya memastikan bahwa kami terus memberikan layanan terbaik kepada mereka yang mengandalkan peringkat, tetapi juga untuk mengimbangi media dan industri yang berkembang besar. Hari ini, kami tetap sangat bangga dengan sistem peringkat ISRB dan informasi yang diberikannya. Kami telah menetapkan lebih dari 12.000 peringkat dalam sejarah kami, dan rata-rata lebih dari 1.000 per tahun. Jutaan orang tua mengandalkan peringkat ISRB untuk memilih game yang mereka anggap sesuai untuk anak dan keluarga mereka. Dan kami sangat menghargai kepercayaan yang mereka berikan pada peringkat kami. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya di belakang. Nilai game ISRB direkrut dari salah satu populasi paling beragam secara budaya di dunia kota New York. Para penilai semuanya adalah orang dewasa dan tidak diharuskan menjadi gamer itu sendiri. Sistem peringkat khusus pemain game kemungkinan akan membiaskan penetapan peringkat karena mereka pasti akan membawa kepekaan yang berbeda terhadap
konten daripada kumpulan penilai yang selalu kami gunakan. Biasanya penilai kami memiliki pengalaman dengan anak-anak dan tidak memiliki hubungan dengan industri perangkat lunak hiburan. Mereka dilatih secara khusus oleh SRB untuk menilai permainan komputer dan video dan bekerja paruh waktu, menghadiri tidak lebih dari 1. Sementara ISRB secara resmi beroperasi di dalam Amerika Serikat, mereka beroperasi secara independen dari kelompok perdagangan untuk menilai dan menerapkan standar industri untuk video game SRB yang beroperasi di luar kantor di New York City. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ernest Patrolan. Penting untuk dicatat bahwa menurut Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, 83% dari waktu orang dewasa terlibat dalam pembelian game. Oleh karena itu, masuk akal bahwa kegiatan ESRB yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan sistem peringkat di antara orang tua. Kategori dan definisi peringkat. Yang pertama, ada anak usia dini. Kedua, setiap orang. Perincian kategori peringkat, meskipun game kekerasan cenderung mendapatkan perhatian yang sangat tinggi, kenyataannya sebagian besar game yang diberikan peringkat oleh ESRB cocok untuk pemain yang lebih muda. Sebagai acuan, dari 1.133 peringkat yang diberikan oleh ESRB pada tahun 2005, 50% diberi peringkat E atau semua orang. 12% diberi peringkat E10 plus semua orang yang berusia 10 tahun ke atas, dan 24% diberi peringkat T atau remaja. Game dengan peringkat M atau dewasa mewakili 12% dari pemberian peringkat dengan kategori EC atau anak usia dini. Dan AO atau dewasa saja, berdiri dari sisinya. Next. Oke, berikut adalah tampilan dari SREB. Next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Senate hearings pada tanggal 7 Desember 1993 dan 5 Maret 1994, anggota gabungan Komite Senat Amerika Serikat untuk Urusan Pemerintahan dan Kehakiman mengadakan dengar pendapat Kongres dengan beberapa juru bicara untuk perusahaan di industri video game termasuk Nintendo dan Sega yang melibatkan kekerasan dalam video game dan dampak yang dirasakan pada anak. Sidang tersebut merupakan hasil dari keprihatinan yang diajukan oleh anggota masyarakat pada rilis 1993, Night Trap, Mortal Kombat, dan kemudian DOM yang dirilis setelah sidang pertama. Selain kekhawatiran umum terkait kekerasan dalam video game, situasinya telah disulut oleh kepanikan moral atas kekerasan senjata, serta keadaan industri dan persaingan sengit antara Sega dan Nintendo. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Audiensi yang dipimpin oleh Senator Joe Lieberman dan Herb Kohl menempatkan perusahaan video game untuk tugas penggambaran realistis kekerasan dalam video game dan mengancam bahwa Kongres akan mengambil tindakan untuk mengatur industri jika mereka tidak mengambil langkah sendiri. Akibatnya, industri video game Amerika
menciptakan Interactive Digital Software Association atau sekarang dikenal sebagai Entertainment Software Association pada Juli 1994 untuk melayani sebagai kelompok advokasi untuk industri, dan kemudian membentuk Entertainment Software Rating Board atau ESRB untuk menyediakan peringkat konten pada video game yang dijual secara eceran di Amerika Utara. Dan di bawah ini adalah beberapa contoh game yang dirilis pada tahun 1993 yang mengandung kontroversi, yang mengakibatkan munculnya rating ESRB. Ini adalah game Mortal Kombat. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.